Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa memanjangkan iktikaf kita di masjid yang kita cintai ini, dari sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan taklim, untuk mengingatkan kita betapa kita butuh kepada Allah, butuh beragama dengan baik, butuh menjadi muslim yang kafah. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, masuklah ke dalam Islam, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara utuh, secara keseluruhan. Dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh nyata itu adalah setan. Nah, kita diperintah masuk ke dalam Islam ini secara kafah. Jadi secara kafah itu berarti keseluruhan. Perintah-perintahnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Dan juga Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang termasuk bagian dari kebaikan di dalam Islam itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kebaikan dalam Islam itu bukan hanya berbuat baik. Kebaikan dalam Islam itu bukan hanya saling membantu, saling menolong. Kebaikan dalam Islam itu bukan hanya bersedekah, tapi meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, itu termasuk kebaikan dalam Islam. Nah, kita tahu apa saja yang tidak manfaat. Misalnya kita sama-sama duduk di masjid dengan membaca niat iktikaf, walaupun tidak membaca Al-Quran, walaupun tidak menyebut kalimat thayyibah, walaupun kita tidak sedang sholat, tapi dengan niat iktikaf itu sudah menjadi ibadah. Alhamdulillah. Maka sama-sama duduk, yang satu niat iktikaf, yang satu nggak ada niat. Di dekat tasnya Pak Ustaz. Duduknya bukan di dalam masjid. Duduk di tempat lain nggak ada niat. Loket. Ini yang satu jelas bermanfaat, yang satu tidak bermanfaat. Maka Islam ini luar biasa, mengajarkan kita dalam kehidupan itu supaya selalu bermanfaat. Di hal-hal yang tidak manfaat itu supaya kita tinggalkan. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, tidak membawa dampak kebaikan, tidak membawa keuntungan. Itu perkara yang harus kita tinggalkan. Nah, ini ajaran Islam supaya kita ikuti benar-benar kafah, keseluruhan. Di perintah-perintah Allah benar-benar kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, termasuk tuntunan baginda Rasulullah SAW
kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah sama, walaupun di rumah kita duduk diam sambil ngelamun mikirin orang lain kita pikirin. Orang lagi bangun, itu bangun habisnya berapa? Biarin aja mau habis berapa juga. Itu orang kerja dari pagi sampai malam, duitnya buat apa? Ya biarin mau buat apa orang lain. Kita kadang-kadang begitu mikirin orang lain, diri kita sendiri duduknya ngelamun tidak ada manfaat. Kalau kita isi duduk sambil berzikir, sambil membaca kalimah thayyibah, apalagi sambil membaca Al-Quran, ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, termasuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat, apalagi kalau perkara itu perkara yang mendatangkan dosa, yang tidak manfaat saja supaya ditinggalkan, apalagi yang mendatangkan dosa. Seperti halnya ghibah, kita ngobrol yang akhirnya membicarakan orang lain, lebih baik kita segera berhentikan untuk membicarakan perkara yang lebih baik. Jadi tentang bagaimana kita di hadapan Allah, tentang bagaimana majelis taklim kita, tentang bagaimana masjid kita, tentang bagaimana kedepannya anak-anak cucu keturunan kita, tentang bagaimana situasi dan kondisi agama dunia. Ini pembicaraan yang termasuk bagian dari merenung tentang agama. Ada sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kebohongan itu membawa kita pada kejahatan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kebohongan itu membawa kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kita kepada neraka. Jadi kita dilarang berbohong, karena kebohongan itu membawa kita dalam kejahatan. Seperti yang banyak terjadi di kalangan elit dunia, untuk menghancurkan negara lain, untuk menghancurkan bangsa lain, bahkan agama lain. Mereka mencari cara dalam kebohongan-kebohongan. Satu negara difitnah karena itu negara sumber narkoba, presidennya ditangkap. Ada satu negara difitnah menciptakan senjata nuklir, dia sendiri punya nuklir, orang lain nggak boleh punya nuklir. Dihancurkan, diserang habis-habisan. Ini kebohongan-kebohongan yang kemudian menimbulkan kejahatan. Ini kejahatan kemanusiaan terbesar itu ya peperangan. Orang yang tidak bersalah banyak yang jadi korban, rakyat jelata, rakyat biasa banyak yang jadi korban. Akhirnya berapa banyak menjadikan anak-anak yatim. Akhirnya berapa banyak menjadikan janda, yang akhirnya juga menimbulkan banyaknya kemiskinan. Ini secara ekonomi dampaknya luar biasa. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah, pasti ada kebenaran di dalamnya. Maka seperti tadi, kebohongan walaupun kecil, hindari yang namanya kebohongan, karena kebohongan itu nanti
akan membawa kita dalam kejahatan. Dan kejahatan itu membawa kita kepada neraka. Ini yang dilarang oleh agama. Perkara yang jelas-jelas akan merugikan diri kita sendiri, juga merugikan keluarga kita, anak-anak cucu keturunan kita. Apa dampaknya kepada anak cucu keturunan kita? Kalau kita sudah menjadi seorang pembohong, pendusta, bahkan sampai meningkat kepada pelaku kejahatan, nah ini anak kita yang nanti kena mental, akan dicap itu anaknya orang yang dulu. Ya kan sekarang banyak yang sekarang diungkit-ungkit, itu kan dulu bapaknya begini. Itu kan karena keturunan orang yang dulu pernah melakukan kejahatan. Jadi dibongkar-bongkar. Nantinya anak cucu kita ini akhirnya kena mental. Nah ini pentingnya kita menjalankan agama itu secara kafah, keseluruhan. Di hatinya yang benar-benar beriman kepada Allah, akalnya, kemudian perbuatannya, semua dalam satu program. Yang program itu sudah ada dalam undang-undang agama, yaitu Islam. Jadi programnya kita mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Hidupnya akan manfaat, hidupnya akan selamat, selamatnya lahir dan batin, dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita diberi kekuatan iman, kekuatan Islam dan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang sudah Allah tentukan menjadi kebaikan dalam diri kita jangan sampai dirusak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Misalnya keinginan-keinginan untuk meninggalkan masjid atau majelis taklim. Ini hanya karena masalah ketidakcocokan, hanya karena masalah kurang adanya pendapat yang sama, yang akhirnya bisa merusak. Merusaknya di mana? Timbulnya perpecahan di antara kita kalangan muslim. Saya masih ingat betapa dulu di daerah kita masih di kampung, masih sekolah. Begitu kita ini anggaplah kelompok Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah itu seolah-olah kita berbeda. Itu seolah-olah sangat-sangat berbeda. Bahkan kita ini seolah-olah tidak mau bergaul dengan kelompok Muhammadiyah, hanya karena masalah khilafiyah, perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman dalam Islam, yang sebetulnya kan sama. Ya sholatnya sama, dari mulai Tuhannya, dalam rukun Islamnya, dalam rukun imannya. Nah ini sesuatu yang kita perlu benar-benar memahami bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat. Bahkan perbedaan itu akan menjadi rahmat, membawa atau menambah satu wawasan, pengetahuan yang luas bagi kita. Kalau kita benar-benar saling menasehati, saling mengingatkan. Jadi kita menambah ilmu dengan saling memperkuat persaudaraan sesama muslim. Kita akan semakin memahami betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam Islam. Nah, ini kembali kepada menjalankan Islam secara kafah, tidak menuduh saudara kita yang lain sebagai orang-orang yang keluar dari agama,
tidak menuduh orang-orang Islam menjadi seorang yang kafir. Karena sekarang ini banyak, bahkan sekarang ini saling mengolok-olok, saling mencaci maki. Padahal siapa yang mencaci maki, maka dia juga akan dicaci maki. Siapa yang mengolok-olok, dia juga akan diolok-olok. Siapa yang menghina, dia juga akan dihina. Rame di media sosial kita ini saling menghina. Gara-gara ada di antara saudara kita menghina agama lain, mereka pun menghina agama kita. Gara-gara ada saudara kita menghina nabinya atau Tuhannya orang lain, akhirnya mereka pun menghina dan mengolok-olok nabi kita atau Tuhan kita. Nah, ini sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjaga diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat itu bagian daripada kebaikan di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua benar-benar diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam secara kafah dan benar-benar mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah-ibadah kita, ibadah yang diajarkan atau yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kita sholih dan sholihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sholihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Madani Sayyidi Syahadul Qadir Jailani Qadasallahu sirrahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman khususan ila hadrati Syekh Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati sebut guru-guru mulia kita. Sayuli lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir quburahum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa 'ala jasadi sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran ridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu laka
sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu wa ala rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz Allahumma tubbu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi qudratika ya arhamar rahimin Allahumma baqail iman Allahumma istikharatil iman Allahumma khifdil iman Allahumma nuril iman wa bil quwwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Jazakumullahu khairan katsiran. Masih pada kita al-mukarram Al-Qadari yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, yaitu tausiah zikir dan doanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga berzikir, jadinya mudah-mudahan untuk menenangkan hati kita supaya dengan zikir ini hati kita menjadi hati yang lembut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini kita juga akan mengadakan rapat yaitu mengenai Idul Adha atau kurban sapi yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua DKM kita Bapak Haji Iman Basuki. Pada beliau kami persilakan. Dipimpin oleh Pak Nudi. Pak Nudi jadi pimpinan. Ya ikutlah, sampan ikut rapat ini. Emang mau ditembak dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 021 Bapak Yunus Jajaran, yang kami hormati para ketua RT. Alhamdulillah bahwasanya kemarin malam sudah dilantik oleh Pak Lurah, berarti sekarang Bu Desa,
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat sehat walafiat dan nikmat Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim kembali dalam rangka pengajian rutin kita setiap malam Ahad, yang mana pada malam hari ini di masjid. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dilanjutkan dengan rapat untuk pembentukan kepala